Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel PMath bersama Kak Nazar. Kali ini kita akan membahas tentang definisi integral sebagai anti turunan atau sebagai inverse daripada turunan. Nah, sebelum kita membahas tentang integral, kita coba nge-review kembali tentang turunan ya. Nah, misalkan di sini saya memiliki sebuah fungsi f(x) sama dengan 5x berpangkat 4. Maka kalau fungsi ini diturunkan, dinyatakan sebagai f aksen x sama dengan ya, dalam turunan pangkat dikalikan koefisien, sehingga 4 kali 5 sama dengan 20. X pangkat berkurang 1, 4 kurang 1 menjadi 3. Nah, itu adalah turunan. Kemudian yang kedua, jika saya memiliki fungsi f(x) sama dengan 2x berpangkat 3, maka kalau ini diturunkan akan diperoleh f aksen x sama dengan 6x kuadrat. Kita coba lihat lagi yang ketiga. Jika saya memiliki suatu fungsi f(x) sama dengan 7x pangkat 5 tambah 6, maka ini kalau diturunkan akan diperoleh 35x berpangkat 4. Oke. Nah, jika diketahui f(x), kemudian kita mencari f aksen x. Dari f(x) kita mencari f aksen x, ini disebut sebagai turunan ataupun diferensial. Jadi integral itu apa? Integral itu adalah kebalikan daripada turunan ya. Kalau f(x) diketahui, ditanya f aksen x, berarti kita menurunkan fungsi tersebut, mencari turunannya. Sekarang kalau f aksen x diketahui, kita mencari f(x). Ini yang disebut sebagai integral. Nah, ini sebagai pemahaman yang sederhana. Ya, sekarang kita langsung bermain sebagai turunannya diketahui, f aksen x-nya diketahui. Ya. Jika diberikan f aksen x sama dengan 15x berpangkat 2, yang ditayangkan f(x), fungsi sebelum diturunkan. Apa yang kita perhatikan? Gini ya, x pangkat 5 diturunkan menjadi x pangkat 4 ya. Nah, sekarang setelah diturunkan diperoleh x kuadrat, berarti sebelum diturunkan x-nya berpangkat 3. Oke. Sekarang 7 menjadi 35. Dari mana 35 ini? Ya, 7 dikalikan pangkat atau pangkat dikalikan dengan 7 sehingga diperoleh 35. Sekarang 15 ini dasarnya dari mana? 3 dikalikan berapa supaya 15? Berarti 3 harus dikalikan 5. Nah, kita coba f(x) 5x pangkat 3, f aksen x 3 kali 5 15, x-nya 3 dikurang 1 berpangkat 2. Bisa dipahami? Kita coba lihat yang kedua. Jika diketahui f aksen x sama dengan 8x berpangkat 3. Nah, sebelum diturunkan berarti ya f aksen ya, sebelum diturunkan berarti x-nya itu berpangkat 4. Ya. Kalau f(x) diturunkan harus menjadi ini ya. Berarti 4 harus dikalikan dengan bilangan di sini sehingga menghasilkan 8. 4 dikali berapa supaya menghasilkan 8? Maka 4 haruslah dikalikan 2. Sekali lagi, f aksen x sama dengan 42x berpangkat 6. Berarti sebelum diturunkan x-nya berpangkat 7. 7 dikali berapa supaya menghasilkan 42? Berarti 7 haruslah dikalikan dengan 6. Ya, itu sebagai pemahaman dasar dari integral. Kita coba lagi. Jika f aksen x sama dengan 13x berpangkat 4, berarti sebelum diturunkan fungsi f(x)-nya adalah, ingat ya, yang pertama sekali kita prioritas adalah pangkatnya terlebih dahulu. Berarti x-nya berpangkat, sebelum diturunkan x-nya berpangkat 5. 5 dikali berapa supaya menghasilkan 13? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, kita coba kembali membahas yang ini. Apa itu turunan? Ya, kenapa disebut turunan? Pemahaman yang sederhana aja. Ini disebut turunan karena yang pertama pangkatnya
turun. Berarti dalam turunan pangkat turun berapa? Turun 1. Pangkat dikurang 1. Kemudian koefisiennya 5 menjadi 20. Ya, dalam turunan koefisien dikalikan pangkat. Oke. Nah, sekarang dalam integral berarti gimana? Integral ya dari 4 berarti sebelum diturunkan ya. Kalau turunan pangkat kurang 1 berarti integral kebalikannya. Pangkat ditambah 1. Terus kalau turunan koefisien kali pangkat ya. Berarti sebelumnya koefisiennya itu harus dibagi dengan pangkat. Nah, baru. Ya, kita coba ulang. Pangkat 2 tambah 1 jadi 3. 15 bagi pangkat baru. 15 bagi 3, 5. 3 tambah 1, 4. 8 dibagi 4, 2. 6 tambah 1 jadi 7. Koefisiennya 42 dibagi pangkat baru. 42 bagi 7, 6. Nah, sekarang 4 tambah 1 jadi 5. Koefisiennya 13 bagi pangkat baru. Berarti 13 dibagi dengan 5. Ya, nah sekarang kita coba ambil kesimpulan. Sehingga dalam integral ini dibikinlah sebuah definisi. Jika terdapat integral ax pangkat n dx. Ya. Integralnya bagaimana? Kita selalu ingat pangkat tambah 1. Pangkatnya n menjadi tambah 1, n tambah 1. Koefisien dibagi pangkat baru. Koefisiennya A. Bagi pangkat barunya N tambah 1. Bagi N tambah 1. Ya, definisi ini boleh digunakan untuk setiap pangkat yang tidak sama dengan negatif 1. Nah, ini tambahkan C. Definisi ini digunakan untuk pangkat yang tidak sama dengan negatif 1. Kalau pangkatnya negatif 1 bagaimana? Nah, kalau pangkatnya negatif 1 maka terjadi pembagian dengan min 1 tambah 1, 0. Terjadi pembagian dengan 0. Nah, jadi kalau misal pangkatnya n sama dengan min 1, bagaimana? Berarti kita nggak bisa integralkan. Bisa. Kita tidak bisa menggunakan definisi ini. Oke, untuk pada pertemuan kali ini, kita hanya ngebahas definisi integral untuk pangkat yang tidak sama dengan min 1. Selanjutnya kita lihat beberapa contoh soal yang sederhana terlebih dahulu. Integral 2x kuadrat tambah 4x kurang 3 dx. Nah, ini kita integralkan. Pemahaman kita tetap menggunakan ini. Ini nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting ini ingat. Pangkat tambahkan 1. Pangkatnya 2 sebelum diturunkan berarti pangkatnya 3. Koefisiennya 2 bagi pangkat baru. 2 bagi dengan 3. Tambah. X-nya pangkat 1 menjadi X berpangkat 2. Koefisiennya 4 bagi pangkat baru. Berarti ini ada 4/2. Ini min 3. X-nya kayak gimana? Ini sebenarnya juga ada. X-nya berpangkat 0. Tambah 1 menjadi pangkat 1. Min 3 bagi 1, min 3. Selalu tambahkan C di akhir. Kenapa harus tambahkan C? C itu menunjukkan konstanta. Artinya kita nggak tahu ya, di sini bisa tambah 4, tambah 9, tambah 100, tambah 1000. Kalau diturunkan kan tetap bentuknya seperti ini. Oke. Yang kedua, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Integral 2x tambah 4 dikalikan x minus 1 dx. Dalam integral jika terdapat bentuk perkalian maka kita kalikan terlebih dahulu. Ya, kita kalikan menjadi integral 2x kali x menjadi 2x kuadrat. 2x kali min 1 min 2x, 4 kali x 4x, min 2x tambah 4x jadinya plus 2x. 4 kali min 1 minus 4 dx. Nah, bentuknya udah ax pangkat n semua, baru kita integralkan. X pangkat 2 diintegralkan menjadi 3, koefisiennya 2 bagi dengan pangkat baru. Tambah X-nya pangkat 1 menjadi X pangkat 2. 2 bagi 2, 1. Ya, mau ditulis boleh atau tulis saja dulu 2/2. Nggak ada masalah.
kurang integral dari 4x tambahkan C. Oke. Yang ketiga, misalkan ada integral x akar x dx. Jika terdapat bentuk akar, maka kita coba sesuaikan dengan definisi umum ax pangkat n, maka rubah menjadi bentuk pangkat integral x pangkat 1, ini akar x pangkat setengah ya. Jadi ini 1, ini setengah, 1 setengah. Jadi bisa kita rubah menjadi x berpangkat 3/2 dx. Ingat, integral pangkat tambahkan 1. Nanti integral, oke, ini udah kita integralkan sekarang ya. X pangkat tambah 1, x 3/2 tambah 1. Kalau pecahan ditambah 1 sama juga pembilang tambahkan aja dengan penyebut. 3 ditambahkan dengan 2 menjadi 5/2. Koefisiennya 1 ya. 1 bagi pangkat baru, 1 dibagi dengan 5/2 sama juga dengan 1 dibagi 5/2. Berarti sama juga dengan 1 dikalikan pangkatnya dibalik aja. Berarti ini 2/5. Kan kebalikan, 1/5/2. Berarti kebalikan dari 5/2, yaitu 2/5. Ditambahkan dengan C. Kak, bagaimana kalau ada bentuk perpangkatan? Yang keempat, integral 2x kurang 1 berpangkat 2 dx. Kalau memungkinkan kalikan, maka ini kuadratkan ya, kalikan dengan 2x-1 kali 2x-1. Jadi kalau ini dikuadratkan menjadi 4x kuadrat min 4x ditambahkan 1 dx. Nah, baru kita integralkan. Pangkat tambah 1, pangkatnya 2 menjadi 3, berarti di sini ada 4/3 kurang x-nya pangkat 1 menjadi x pangkat 2. Koefisien 4 bagi 2 jadi 2. Plus integral dari 1 x tambahkan C. Nah, inilah konsep dasar integral sebagai anti turunan, sebagai kebalikan daripada turunan ya. Dan beberapa contoh soal penyelesaian integral dengan cara yang sederhana. Ikuti terus channel PMath, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update video yang lainnya.